Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, banjir yang terjadi di 2 desa di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sejak hari Minggu lalu hingga saat ini belum surut. Ketinggian air bahkan terus naik hingga mencapai 70 cm. Akibatnya, saudara, ratusan warga mengungsi karena tidak bisa beraktivitas dan kesulitan mendapat makanan serta air bersih. Banjir di Desa Beluk dan Desa Kedongdong, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sudah terjadi sejak hari Minggu lalu hingga kini belum surut. Ketinggian air bahkan terus naik hingga mencapai 70 cm. Banjir terjadi selain intensitas hujan tinggi, juga banjir kiriman dari wilayah yang lebih tinggi. Warga tidak bisa beraktivitas normal karena rumah, jalan desa, dan ladang terendam banjir. Mereka hanya bisa berjalan kaki mencari makanan dan air bersih. Sebagian lainnya mengevakuasi parabot rumah tangga atau kendaraan yang terendam banjir dengan bergotong royong. Ini mau kemana sih, Bu? Oh, saya mau mengungsi, Pak. Emangnya? Ke sana, ke Mojokerto. Iya. Carakan. Soalnya ini banjirnya udah parah banget. Berapa hari 2 yang hari. lalu, Pak? 2 hari. 2 hari langsung. Iya. 2 hari langsung. 2-3 harian ini, Pak? Iya. Ketinggian di rumah itu sampai berapa meter, Pak? Udah di atas lutut. Udah sampai pinggang berarti ya? Iya. Banjir yang tak kunjung surut dan semakin meninggi memaksa ratusan korban banjir mengungsi. Sementara debit airnya perlahan juga naik karena memang kondisi di curah hujan tinggi, volume air juga tinggi, terus di jembatan juga terjadi penyumbatan. Kita sedang berkoordinasi, sudah dibantu PU, sambil juga komunikasi dengan balai karena ini juga wilayah balai agar segera melakukan upaya-upaya. Tapi yang jelas dari pemerintah daerah sudah melangkah untuk membersihkan agar bisa terurai, karena kalau terlalu lama masyarakat tidak bisa beraktivitas dan itu akan sangat berakibat terhadap kehidupan mereka. Data sementara BPBD Kabupaten Jombang menyebutkan korban banjir di Desa Beluk terdapat 600 jiwa, 50 jiwa mengungsi. Sedangkan di Desa Kedondong sebanyak 350 jiwa terdampak banjir, 84 diantaranya mengungsi. Mereka mengungsi di gedung sekolah dan gedung TPQ setempat. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, isak tangis keluarga korban kapal tenggelam pecah saat PJ Gubernur Jawa Timur mengunjungi rumah korban tewas KM Fajar Lorena di Situbondo. PJ Gubernur minta warga dan pengelola penyeberangan menggunakan kapal lebih waspada sebab cuaca buruk di laut masih terjadi. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyambangi rumah Ahmad Suni di Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo. Ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Ahmad Suni dalam peristiwa tenggelamnya KM Fajar Lorena Safari membuat isak tangis keluarga tak terbendung. Apalagi petaka itu juga nyaris mencelakai Lia, salah satu anggota keluarga Ahmad Suni yang berhasil naik ke atas kapal penolong. Ahmad Suni tidak mampu merebut naik dengan penumpang lain ke kapal penolong sebab saat itu kondisinya sakit. Itu kejadiannya jam berapa ya, Pak? Jam 1:30. Terus kondisi kapal seperti apa itu, Pak? Bisa diceritakan? Mesinnya itu mati. Mesinnya mati, kemudian Airnya besar. Terus kemudian si korban ini kenapa, Pak? Kok bisa Emang sakit. sakit? Dengan adanya musibah ini, PJ Gubernur mengimbau warga dan pengelola kapal penyeberangan lebih waspada sebab cuaca buruk di laut masih terus terjadi. Apalagi kapal motor dan kapal kayu merupakan alat penyeberangan utama bagi warga di sejumlah pulau kecil di utara Situbondo. Kapal penyeberangan atau kapal yang sekarang memang jadi transportasi di Sapudi ke Situbondo dengan situasi kondisi cuaca yang kurang bagus ya, di akhir Desember biasanya memang gelombang tinggi, tentu harus hati-hati. Kapal motor Fajar Lorena rute Pulau Sapudi Sumeneb menuju Situbondo yang mengangkut 73 penumpang tenggelam di perairan utara Situbondo setelah mesinnya mati akibat dihantam ombak tinggi. Akibat peristiwa itu 2 korban tewas yakni Ahmad Suni 54 tahun warga Situbondo serta Hairi 50 tahun warga Sumeneb. Selain 2 korban tewas, seorang perempuan bernama Mahnia 65 tahun warga Sumeneb sempat dinyatakan hilang setelah tak berhasil ditemukan di hari pertama pencarian karena cuaca buruk. Pada Selasa sore, tim SAR gabungan mengkonfirmasi bahwa jenazah Mahnia sudah ditemukan di sekitar Pulau Raas, Sumeneb.
Pulau ini berada di timur Pulau Sapudi sehingga evakuasi korban memerlukan waktu berjam-jam. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, beragam cara dilakukan untuk membantu warga tak mampu, seperti dilakukan ibu-ibu di Jombang yang bersedekah minyak goreng bekas alias minyak jelantah ke perangkat desa. Minyak jelantah itu, saudara, kemudian ditukar beras dan dibagikan kepada warga tidak mampu. Kegiatan sedekah minyak jelantah ini dilakukan warga Kelurahan Jelak Ombo, Kecamatan Kota Jombang. Minyak goreng bekas yang biasanya dibuang dan mengotori lingkungan kini diserahkan ke kelurahan melalui ketua RT masing-masing. Minyak goreng bekas itu dikumpulkan warga ke sebuah galon air mineral di rumah ketua RT. Setelah penuh, galon berisi minyak goreng bekas itu diambil perangkat desa untuk dikumpulkan di balai desa. Minyak jelantah ini akan diambil setiap minggu sekali oleh pengepul dan setiap galonnya ditukar dengan 3 kg beras. Bahan makanan pokok itu selanjutnya akan dibagikan kepada warga yang tidak mampu. Minyak jelantah yang diambil oleh pengepul itu nantinya akan diolah lagi. Limbah rumah tangga itu akan digunakan sebagai bahan produksi pembuatan biodiesel atau sabun sehingga lebih bermanfaat. Bu, ini tadi yang dilakukan apa, Bu? Iya, menyerahkan minyak jelantah. Itu minyak jelantah dari mana? Dari rumah tangga. Memang berapa, Bu? Sudah berapa lama stor minyak jelantah? Sudah beberapa kali. Ini untuk apa sih, Bu, sebenarnya dikumpulkan? Dikumpulkan untuk membantu warga yang kurang mampu. Ini diserahkan kemana minyaknya ini, Bu? Ke kelurahan. Warga yang membuang minyak, terus kok menjadi limbah. Gimana caranya kita manfaatkan limbah tersebut? Kami sepakat bahwa di Jelak Ombo ini butuh juga untuk santunan. Akhirnya limbah tersebut itu dikumpulkan warga jadi satu, lalu diambil oleh pengepul. Nah, pengepul di situ itu membeli jelantah kita itu dan uangnya itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan Jelak Ombo. Ide program sedekah minyak jelantah ini bermula dari banyaknya pembuangan limbah minyak sisa penggorengan oleh setiap rumah tangga. Setelah minyak jelantah distorkan ke desa, diharapkan lingkungan menjadi lebih bersih dan beras yang dihasilkan dari menukarkan limbah rumah tangga itu bisa bermanfaat bagi warga kurang mampu. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Menikmati kuliner asal Lebanon, lem tajin, daging domba yang kaya akan rempah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.